tanggal 10 Agustus di Jakarta dilaksanakan demo buruh besar-besaran, tapi ditunggangi juga oleh kelompok-kelompok yang ingin menurunkan Presiden Jokowi. Demo buruh meminta supaya undang-undang Omnibus Law dibatalkan. Tapi ada satu orang, dia tidak tahu Omnibus Law, dia bilang Meligus Law. Ya memang ya sedikit bodoh juga, tapi dia polos-polos juga supaya undang-undang Meligus Law dibatalkan. Buruh berjuang demi kepentingan mereka, walaupun buruh ini juga dipakai oleh orang lain, petinggi-petinggi, demi kepentingan mereka. Tapi ada sesuatu hal yang menarik. Ada sebuah video viral bahwa sementara buruh di tengah panas terik, haus dan lapar, ada petinggi-petinggi kelompok buruh sedang makan enak di sebuah ruangan, daging dan minuman-minuman. Sungguh sebuah kemunafikan, kepura-puraan. Ini peringatan untuk banyak petinggi-petinggi di Republik ini. Seringkali kita munafik terhadap rakyat. Kita mengatakan kita berjuang untuk rakyat, tapi sebenarnya mereka berjuang untuk perut mereka, untuk keuntungan mereka. Seperti terjadi di Jakarta itu. Enak, makan enak, daging dan sebagainya. Boleh saja makan, tapi coba ada sedikit sense, perasaan terlibat dengan buruh yang mereka pimpin dan sebagainya. Budaya kemunafikan, budaya kepura-puraan. Sekarang budaya ini semakin menguasai manusia modern. Tampil bagus sebagai orang beragama dengan simbol-simbol keagamaan, dengan ibadah-ibadah keagamaan luar biasa dan luar binasa juga. Tapi kelakuan seperti binatang, kekerasan, kemunafikan. Apakah budaya ini selaras dengan kehidupan gereja Katolik, termasuk gereja Katolik di Papua Selatan ini yang sudah 118 tahun ada? Ataukah yang kita harus bawa budaya lain yang sudah semakin dilupakan? Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil kata-kata Yesus kepada murid-muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain."
Saudara-saudara sekalian yang terkasih, 118 tahun Gereja Katolik sudah hadir di Papua Selatan. Peristiwa ini kita rayakan. Selain bersyukur kepada Tuhan yang menyebabkan bahwa Tuhan memakai orang Papua Selatan sebagai sarana untuk menyebarkan kasih. Tuhan mencintai orang Papua Selatan karena dipakai sebagai sarana menyebarkan kasih dan sebagai tanda Allah hadir, Allah adalah kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita lemah dan terbatas, tapi Tuhan pakai kita. Istilah di antara pastor-pastor, Tuhan pakai. Ya. Tuhan pakai. Tapi lain kali pastor-pastor bukan Tuhan pakai, tapi setan pakai. Dan sebagainya. Nah. Saudara-saudari sekalian, pertanyaan kita mendasar. Apa yang menjadi inti Gereja Katolik? Apa yang menjadi hal utama dari Gereja Katolik yang kita banggakan 118 tahun sudah ada di Papua Selatan? Apa? Apakah kita mengatakan inti Gereja Katolik adalah gedung-gedung gereja, termasuk kantor keuskupan? Apakah itu inti Gereja Katolik? Bukan. Apakah inti Gereja Katolik adalah jabatan-jabatan yang dimiliki oleh orang Katolik, termasuk di Provinsi Papua Selatan, yang seringkali karena jabatan bekelai, MRP bekelai, DPR, calon DPR mulai bekelai. Apakah itu inti Gereja Katolik? Jabatan. Apakah inti Gereja Katolik adalah sistem pemerintahan Gereja Katolik yang sangat terkenal, hierarki? Paus pemimpin tertinggi, para uskup adalah pembantu paus, dan kemudian para pastor. Kita boleh bangga dengan sistem pemerintahan hierarkis. Orang mengatakan hanya 2 organisasi di dunia yang paling kuat. Organisasi Katolik dengan sistem pemerintahan hierarkis, dan tentara dan polisi hierarki. Ini kekuatan. Tapi bukan itu inti Gereja Katolik. Apakah inti Gereja Katolik adalah harta yang kita miliki, uang yang kita miliki? Apakah itu yang diutamakan? Apakah inti Gereja Katolik adalah jenis-jenis ibadah yang bagus dalam Gereja Katolik, sakramen dan ibadah lain, disertai kor yang bagus? Bukan. Hari ini diingatkan kepada kita, inti Gereja Katolik adalah perintah Yesus, saling mengasihi. Saling mengasihi. Ini inti. Kalau tidak ada kasih dalam Gereja Katolik itu omong kosong. Kalau tidak ada kasih dalam Gereja Katolik Papua Selatan, Gereja Papua Selatan omong kosong. Jangan kita bangga sebagai Gereja Papua Selatan, tetapi kita bakal lari terus, saling menghancurkan dan mengatakan saya Katolik, tapi kelakuan kafir. Inti Gereja Katolik adalah saling mengasihi.
Dan saling mengasihi bukan anjuran Yesus. Ini perintah Yesus. Dan mesti kita laksanakan. Perintah, perintah, perintah. Bukan anjuran. Boleh buat atau tidak. Yesus mengatakan, inilah perintahku. Supaya kita saling mengasihi. Jadi kalau kita tidak laksanakan, resikonya kita berdosa. Berdosa. Kita munafik, kita berpura-pura, kelihatan Katolik, KTP Katolik, tapi sebenarnya hidup bertentangan dengan Yesus. Di rumah bekalai, di pasar bekalai, di kantor bekalai, di mana-mana bekalai, sampai di neraka pun masih bekalai. Dan sebagainya. Dan perintah Yesus saling mengasihi. Model adalah Yesus. Dikatakan supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Yesus model untuk mengasihi. Yesus. Jadi orang yang hidup tanpa Yesus pasti tidak mengasihi. Tidak mengasihi. Pura-pura saja. Padahal bikin hoax di mana-mana. Menjadi kelompok pencari kebenaran. Padahal bajingan. Saling mengasihi seperti Yesus. Dia model kita. Karena itu selalu kita harus berkiblat kepada Yesus. Lihat siapa yang ada di sana. Yesus. Hati kudus Yesus. Kita harus melihat dia supaya kita saling mengasihi. Kita perlu percaya kepada Yesus. Atau dikatakan dalam bacaan Injil, hidup di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih di atas segala-galanya. Amor omnia vincit. Cinta mengalahkan segala-galanya. Dan saudara-saudari, Yesus memberikan perintah, tapi ada balasannya bagi mereka yang ikut perintah Yesus. Dan ini menjadi optimisme kita dalam hidup. Kita memang mencintai, dan sambil mencintai kita dihina. Sambil mencintai kita tidak disukai. Sambil mencintai kita diancam. Kita dikatakan bodoh-bodoh. Orang Katolik bodoh. Kenapa mesti mencintai? Balas dendam saja, sikat saja. Bodoh. Harus balas dendam. Balasan bagi orang yang mencintai, walaupun berat dan tidak gampang, adalah sukacita. Kegembiraan sejati. Bukan kegembiraan palsu. Sekarang orang mulai mengutamakan kegembiraan sukacita palsu. Minum sampai mabuk sehingga dia muncul seperti orang gembira padahal gila. Gembira di karaoke bersama wanita-wanita, termasuk wanita Manado barangkali. Gembira, padahal kegembiraan palsu yang ada di sana. Tapi ya orang suka, biarpun tipu istri. Mama, saya mau ke gereja. Sudah sore malam mau ke gereja. Padahal ke karaoke. Pulang dari karaoke, Mama,
aku cinta padamu. Padahal tipu. Muka gembira, tapi muka munafik. Karena apa? Kegembiraan palsu, bukan sukacita penuh. Melaksanakan cinta kasih, dapat balasan. Dan balasan yang luar biasa kita dapat adalah kegembiraan sejati. Dan contoh yang bagus adalah Santo Laurentius. Ketika dia dibakar dan punggungnya sudah terbakar, Santo Laurentius berkata kepada yang membakarnya, coba putar, punggungku sudah masak. Dia masih gembira di tengah-tengah penderitaan, meskipun berat. Saya juga terkenang dengan seorang MSC. Saya sebut seorang MSC karena MSC berjasa bagi masuknya gereja di sini. Seorang MSC berasal dari Spanyol, namanya Alonso. Dia pernah bekerja di Manado, kemudian pindah ke Amerika Latin. Ketika beliau ditembak, atau sebelum beliau ditembak, dia mengeluarkan salib di dadanya. Dan dia berkata, karena salib ini saya menjadi imam. Tapi juga karena salib ini saya siap ditembak. Here I am. Luar biasa. Gembira di tengah penderitaan karena mengasihi. Tapi sering kita lihat orang-orang yang tidak mengasihi, muka papan, muka berot, padahal sudah korupsi, sudah makan uang rakyat atau uang lain, tapi muka berot. Para imam juga seringkali sudah hidup enak, tapi muka berot terus. Saya baru datang dari Kabupaten Mapi. Saya senang pastor-pastor di sana. Walaupun tempatnya berat, harus lewat kali yang kering. Dari jam 5 sore, dari Eci. Dan akhirnya kita sampai jam 3 pagi di Haju. Bersama para pastor dan suster. Tapi tiada mengeluh. Gembira bersama dengan uskup. Tidak ia katakan bilang kurang ajar datang di tempat ini. Tidak. Saya bangga dengan pastor-pastor begini. Bukan seperti pastor yang berkeliaran di kota, ke sana kemari, sikat sana sikat sini, dan masih mengeluh juga. Padahal berkeliaran, tidak jelas rimbanya. Ini bagus, Kabupaten Bade, luar biasa. Karena apa? Melaksanakan cinta kasih, melaksanakan cinta kasih, dan balasan orang yang melaksanakan cinta kasih adalah sukacita. Tapi saudara-saudara sekalian, tidak gampang di zaman modern ini untuk melaksanakan cinta kasih. Karena apa? Yang semakin dipopulerkan bukan budaya kasih. Paus Fransiskus mengatakan, budaya yang semakin dipopulerkan adalah budaya egoisme. Dan bukan budaya kasih. Bukan budaya kepedulian. Dan ini jelas di zaman modern. Karena uang, orang tidak semakin saling peduli. Rakus. Seringkali karena jabatan juga, orang jadi rakus. Lupa Tuhan. Yang seringkali banyak pejabat, sudah cukup jadi pejabat,
Masih terus-menerus mau jadi pejabat. Padahal sudah mau mati. Dan sebagainya. Gila. Atau tidak layak untuk jadi pejabat. Bodoh. Tampil bodoh. Tidak pakai otak. Mau jadi anggota DPR, MRP. Dan marah-marah uskup juga. Karena tidak jadi. Dan saling bersaing dalam kebodohan. Ini budaya yang semakin liar sekarang. Egoisme. Tidak gampang untuk melaksanakan kasih dalam kehidupan masyarakat. Budaya rakus. Sebenarnya sudah cukup, masih rakus juga. Kita lihat banyak menteri yang ada di penjara. Sudah cukup mereka, masih rakus juga. Akhirnya tidur di penjara dan selamat mati di penjara. Dan banyak pejabat juga, mungkin dari Papua Selatan. Belum masuk penjara, tapi ada rencana masuk penjara. Padahal sudah hidup enak. Tapi budaya rakus. Tidak gampang untuk melaksanakan kasih di zaman modern ini. Tidak gampang. Kita lebih mudah untuk ikut apa kehendak setan, yakni egoisme, cinta diri. Pokoknya yang penting senang, tipu lagi. Seperti ini, petinggi-petinggi kelompok buruh ini. Buruh sedang susah, mereka makan enak di sebuah ruangan. Mereka bilang, oh itu hoax. Ya hoax. Tapi tentara sementara makan malah hoax. Karena itu hati-hati kami, termasuk uskup, pastor-pastor. Nanti banyak TikTok di mana-mana. Dan tiktok di mana-mana. Foto kita. Tapi kalau hidup benar, jangan takut juga. Oh, takut nanti difoto. Kalau hidup benar, berani untuk menjalankan kebenaran. Jangan takut. Saudara-saudara sekalian, tidak gampang. Harus bergumul untuk melaksanakan cinta kasih. Tapi sekali lagi ada balasan bagi orang yang melaksanakan cinta kasih. Dan juga akhirnya ada roh kebenaran yang diberikan kepada kita supaya kita kuat menjalankan kasih seperti Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Seperti para rasul dikuatkan oleh roh Tuhan, mereka terus menerus hidup di dalam kasih, tidak mundur, tidak menyerah, tidak mundur. Seperti banyak orang dewasa ini juga saya lihat juga di Papua Selatan. Saya lihat masyarakat di Eci, masyarakat di Haju, Arare dan sebagainya. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi gembira. Tapi seringkali orang kota sudah makan enak lagi, pakaian bagus lagi, hidup dengan HP. Padahal di sana pegawai Telkomsel bajingan. Ada 4G, tapi yang terjadi cuma for you. Karena apa? Sengaja jaringan itu direndahkan supaya jual voucher. Akhirnya kerjasama pegawai Telkomsel dan pengusaha. Mereka makin gemuk, tapi rakyat makin kurus. Nah, kasihan mereka untuk berkomunikasi. Terjadi di Bade, terjadi di Eci. Saya juga pernah ke Kimam, juga ada. Tapi rupanya sudah bertobat di sana. Karena saya akan ke Jakarta bertemu dengan pejabat Telkomsel dan saya akan bilang di sana, pecat semua pegawai Telkomsel
Waktu jaringan di sini juga hancur beberapa bulan lalu, dijual di mana-mana voucher-voucher oleh pegawai Telkomsel. Bajingan mereka, menindas rakyat, penindas rakyat. Tiada kasih, tiada kasih. Padahal setiap agama mengajarkan kasih. Gus Dur pernah mengatakan, kalau engkau menjalankan kasih, orang tidak akan tanyakan apa agamamu. Semoga demikian. Amin.